kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang nilai maksimum dan minimum serta nilai stasioner. Ada pada halaman 51 pada buku matematika LKS matematika wajib. Nah, nilai fungsi pada saat tidak naik maupun tidak turun itu disebut nilai stasioner. Jadi syarat fungsi fx mencapai stasioner adalah f turunan x-nya itu bernilai 0. Sama dengan 0. Jika f turunan a sama dengan 0, maka fa merupakan nilai stasioner f pada x sama dengan a. Nah, nilai maksimum dan minimum suatu fungsi dalam interval tertutup. Nilai maksimum atau minimum fungsi f dalam suatu interval tertutup belum tentu sama dengan nilai balik maksimum atau minimumnya. Nilai maksimum atau minimum fungsi f dalam interval tertutup dapat diperoleh dari dua kemungkinan, yaitu nilai-nilai stasioner fungsi f atau nilai fungsi pada ujung-ujung interval tertutup tersebut. Contoh soal nilai maksimum dan minimum ada pada penilaian harian 3 halaman 60, yaitu nomor 10. Di sini ada jumlah dua bilangan adalah 48. Di sini Ibu ambil contoh soal nomor 10 ya, untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jumlah dua bilangan adalah 48. Nah, jadi kita misalkan dua bilangan itu ada A dan B. Jadi A tambah B sama dengan 48. Pada saat hasil kali kuadrat kedua bilangan itu maksimum, jadi yang di sini dicari yaitu nilai maksimumnya. Kemudian setelah didapat, selisih bilangan itu adalah A kurang B itu berapa. Jadi nilai A nanti kita cari dulu, nilai B berapa, kemudian kita cari nilai maksimumnya, kemudian kita ambil yang nilai maksimum itu, kita kurangkan A kurang B. Nah, kita misalkan dua bilangan tadi itu A dan B. A tambah B sama dengan 48. Jadi A sama dengan B-nya kita bawa ke kanan menjadi negatif, 48 kurang B. Ditanyakan itu selisihnya, berarti A kurang B. Kita misalkan P, di sini ada P, jadi untuk memudahkan, karena ini masih dalam konsep turunan, jadi nanti P turunan atau P aksen, jadi kita ubah ke P. Jadi kita misalkan P, kemudian hasil kali kuadrat kedua bilangan, jadi A kali B kuadrat. Jadi bisa kita jadikan A kuadrat dikali B kuadrat. Jadi A-nya tadi itu 48 kurang B kuadrat dikali B kuadrat menjadi akar 48 kuadrat itu 2304 dikurang 2 kali 48 kali B itu negatif 96B, kemudian negatif B kuadrat itu positif B kuadrat dikali B kuadratnya tetap, kemudian dikali B kuadrat dikali yang dengan di dalam kurung. B kuadrat kita kalikan dengan yang di dalam kurung, jadi 2304 B kuadrat, kemudian min 96 B pangkat 1 dikali B pangkat 2 B pangkat 3, min 96 B pangkat 3, kemudian B kuadrat kali B kuadrat B pangkat 4, yaitu 2 ditambah 2 ya kalau dikali. Pangkatnya dijumlah. Nah, P turunannya, nah jadi kita kalikan saja. 2 dikali 2304 itu 4608 B. Kalau kemarin rumus turunan itu B pangkat N kurang 1, 2 kurang 1, 1, kemudian 3 kali 96 negatif 288 B kuadrat, kemudian 4-nya ke depan jadi 4B pangkat 3, 4 kurang 1. Nah, kita urutkan dari pangkat tertinggi, yaitu ada 4B pangkat 3 dikurang 288B kuadrat, kemudian tambah 4608B. Nah, sudah kita dapat P turunannya.
Kalau nilai maksimum dengan nilai minimum itu H aksennya itu sama dengan 0. Jadi kita tulis lagi turunannya tadi 4B pangkat 3 min 288B kuadrat tambah 4608B sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian kita dapat keluarkan 4B-nya ya. Kita mencari faktornya, akar-akarnya jadi 4B. Kemudian kita buka kurung B kuadrat min 72B tambah 1152 tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini ruas kanan ini yang di dalam kurung apabila dikali dengan 4B itu hasilnya seperti dengan yang di atas. Nah, 4B kita cari akarnya dari B kuadrat min 72B tambah 1152. Akarnya itu ada 24 dan 48. Sama-sama negatif. Nah, setelah dapat jadi 4B sama dengan 0. B sama dengan 0/4, B sama dengan 0. Atau akarnya ada 3. B kurang 24 sama dengan 0. B sama dengan, ini dibawa ke kanan menjadi 24 ya, positif. Kemudian B sama dengan B dikurang 48 sama dengan 0. B sama dengan negatif 48 ke ruas ke pindah ke ruas kanan menjadi 48. Nah, jadi B-nya ada 3, jadi kita coba satu-satu. Kita untuk mencari B-nya kita masukkan ke persamaan yang pertama, yaitu A sama dengan 48 dikurang B. Jadi 48 dikurang B, 48 dikurang B-nya 0, 48 kurang 0, 48, jadi diperoleh A-nya 48. Nah, kita masukkan ke tadi persamaan P sama dengan A kali B kuadrat. Jadi kan tadi harus kita dapatkan nilai maksimumnya. Kita mencari nilai maksimumnya. Jadi kita akan tes satu-satu ya. A kali B kuadrat. Jadi A-nya 48, B-nya 0 kuadrat. Jadi 48 kali 0, 0 kuadrat itu sama dengan 0. Ini apakah nanti ada yang lebih rendah dari ini? Kalau ada yang lebih rendah, negatif-negatif, berarti ini nilai maksimumnya. Tapi kalau ada yang di atas 0, kita cari nilai paling tertinggi. Nah, A 48 dikurang B, 48 dikurang 24, B-nya 24, kita ambil B yang kedua, ini B ke-1, kedua, dan ketiga. 48 kurang 24, A-nya sama dengan 24. A 48, A-nya sama dengan 24, kemudian B-nya itu juga 24 ya. Jadi 24 dikali 24, 576 kuadrat, memperoleh 331.776. Nah, sekarang A 48 kurang B. B sama dengan 48, kita masukkan ke persamaan. 48 kurang 48, jadi A-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 0 dikali B 48 kuadrat, 0 kali 48, 0 kuadrat, jadi sama dengan 0. Nah, di sini tadi soalnya hasil kali kuadrat kedua bilangan itu maksimum. Jadi di sini dari penyelesaian yang kita sudah kerjakan, kita dapat penyelesaian kedua itu di mana A-nya itu sama dengan 24 dan B-nya sama dengan 24, diperoleh hasil kali kuadratnya diperoleh 331.776. Nah, ini nilai maksimumnya. Jadi kita ambil A-nya itu 24 dan B-nya 24. Jadi sekarang yang ditanyakan kan selisih bilangan itu. Jadi A 24 dikurang B 24 jadi 0. Jadi jawabannya ini adalah yang bagian C. Jadi jawabannya bagian C ya, 0. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal mengenai stasioner halaman 52. Yang nomor 1 diberikan fungsi fx x kuadrat tambah 4x min 5.
Tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi tersebut. Nah, kalau ditanyakan titik, berarti yang dicari nantinya ada titik X dan titik Y, berarti ada 2 titik. Nah, kalau stasioner itu kan syaratnya turunan pertamanya atau f aksen X-nya itu sama dengan 0. Nah, kita tulis kembali, kemudian kita cari turunannya atau f aksen X. Turunan pertama dari fx itu 2x 2 dikurang 1, n kurang 1. Aturan turunan kemarin ya, jadi turunan dari x kuadrat 2x, kemudian 4x 4, x-nya itu n kurang 1, 1 kurang 1 0, turunan dari 5 itu 0, ndak ada ya. Kemudian syaratnya itu turunan pertama atau f aksen x-nya itu harus 0, jadi kita tambahkan saja 0 di belakangnya, jadi 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4-nya ini dibawa ke ruas kanan menjadi negatif, jadi 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2. Nah, kita peroleh titik x-nya itu negatif 2. Nah, kita buatlah untuk mencari interval naik dan turunnya, kita tulis negatif 2 dari x ini, kemudian untuk menentukan dia negatif atau positif letaknya kita tes menggunakan 0. Jadi 0 selalu 0 ya, agar lebih mudah. Kalau 0 kan dia berada di sebelah kanan dari negatif 2, negatif 2, negatif 1 baru 0 ya, 0, 1, 2. Itu pada garis bilangan kan. Nah, 0 di sini letaknya, jadi 0 dikali 2, 0. 0 ditambah 4, kita mengetesnya pada persamaan ini yang sudah diturunkan. 0 tambah 4, positif 4. Jadi 0-nya positif, jadi di sini negatif. Ini turun, ini naik. Nah, sekarang untuk mencari nilai y-nya, kan kemarin sudah kita pelajari bahwa fx ini sama dengan y. Jadi f turunan x itu sama dengan y turunan. Jadi untuk mencari nilai y, kita masukkan saja negatif 2 ke dalam persamaan fx. Jadi negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 min 5. Negatif 2 kuadrat itu 4, kemudian 4 kali negatif 2, negatif 8 kurang 5, jadi negatif 9. Nah, kalau kita tes negatif 9, negatif 9 dikali 2, negatif 18, ditambah 4, negatif 14. Jadi negatif juga ya di sini. Kan letaknya negatif 9 pada garis bilangan di sebelah sini. Jadi negatif, negatif, negatif. Nah, jadi apabila dia negatif, maka titik stasionernya itu minimum. Nah, kita peroleh x-nya negatif 2, y-nya negatif 9. Kenapa y-nya negatif 9? Kan tadi negatif 2 ini kita masukkan ke persamaan fx, yang mana fx ini juga y. Jadi diperolehlah nilai negatif 9. Jadi min 2, negatif 9. Pas kita tes, negatif 9 ini juga bernilai negatif pada garis bilangan, maka dia minimum. Nah, nomor 2, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx, x kuadrat min 6x tambah 2 dalam interval x di mana negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau disuruh menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita tidak lagi mencari negatif titik seperti yang nomor 1 tadi itu, negatif 2, negatif 9, tidak perlu. Kita hanya melihat nanti nilai-nilainya itu yang paling negatif, yang paling rendah itu minimum, dan nilai positif tertinggi itu maksimum. Oke, kita turunkan dulu. Fx x kuadrat min 6x tambah 2, f turunan x-nya atau turunan pertamanya itu 2x min 6. Syarat stasioner itu turunan pertamanya itu harus 0, jadi f turunan x-nya itu harus 0, jadi 2x min 6 sama dengan 0. 2x
Nah, negatif 6-nya kita bawa ke ruas kanan menjadi positif, jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 6/2 jadi 3. Nah, kita buat lagi garis untuk menentukan interval naik dan turunnya. Jadi ini 3. Kita taruh, nah kita tes menggunakan 0. Selalu 0 karena agar lebih mudah. 0 di mana? 0 di depan 3. Karena kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 0 di sini. 0 kali 2, 0. 0 kurang negatif 6, negatif 6. Jadi di sini adalah negatif, lalu di sini positif. Nah, kita sudah mendapatkan X sama dengan 3. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan awal. Jadi 3 kuadrat min 6 kali X-nya kita ganti dengan 3 tambah 2. Sama dengan diperoleh 9 kurang 18 tambah 2 sama dengan negatif 7. Nah, ini nilai pertama yang kita peroleh. Apakah ini nilai minimum? Belum tentu ya, siapa tahu ada yang lebih di bawahnya. Nah, kita lihat intervalnya tadi. Interval paling ujungnya itu ada negatif 2 dan 5. Jadi kita tes satu-satu. Negatif 2 kita masukkan ke persamaan fx. Negatif 2 kuadrat min 6 kali negatif 2 tambah 2. Negatif 2 kuadrat itu 4. Negatif kali negatif positif. Kemudian positif 2 jadi 18. Apakah ini nilai maksimumnya? Belum tentu, siapa tahu ada yang lebih di atasnya lagi. Jadi F5 dari interval ujungnya ya, kita ambil negatif 2 dan 5. 5 kuadrat min 6 kali 5 tambah 2 sama dengan 5 kuadrat itu 25 dikurang 30 tambah 2 negatif 3. Nah, setelah ini kita lihat dari ketiga nilai ini. Apakah kita cari mana nilai yang paling minimum dan maksimum? Nah, nilai minimumnya kan negatif 7 ya, yang paling rendah. Negatif 7. Kemudian yang paling tinggi itu 18. Nilai maksimum. Jadi pada interval negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 fungsi fx x kuadrat min 6x tambah 2 mempunyai nilai maksimum 18 dan nilai minimumnya negatif 7. Maka negatif 7 kurang dari sama dengan, diperoleh kesimpulan untuk negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5, maka negatif 7 kurang dari sama dengan fx atau fx lebih besar dari sama dengan negatif 7 dan fx kurang dari sama dengan 18. Seperti itu.